Jangan sampai nih BPR Dana Semesta nih, gitu kan, dijadiin sebagai ajang nanti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan yang baru itu tentang pendanaan senjata pemusnah massal, gitu kan. Halo sahabat BPR, ketemu lagi dengan saya Keke. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali berbincang-bincang santai dengan salah satu sahabat BPR. Siapakah dia? Dia adalah Bapak Deku Supriyatman. Halo sahabat BPR, salam sehat selalu. Tapi kayaknya nih Bapak Ade Ipul Supriyatman untuk panggilan santainya nih Pak, karena kepanjangan kayaknya kalau kita ngobrol, itu punya panggilan nggak Pak? Ya, sebenarnya dari pengungkapan Pak Keke juga salah itu dia. Oh, gitu. Salah Harusnya ya? Epul bukan Ipul. Tapi Okay. secara ini saya di BPR Semesta itu suka dipanggil Pak Ipul. Kalau enggak Mang Ipul. Nah, berarti sekarang biar kita ngobrolnya lebih santai. Mau dipanggilnya Pak Ipul atau Mang Ipul? Pak Ipul aja, tapi jangan Saiful Jamil ya. Ntar saya disuruh nyanyi di sini. Tapi kan sama Pak? Sama nggak? Ya beda. Ntar saya disuruh nyanyi di sini gitu kan. Oke, sahabat BPR, ternyata tadi Pak Ade Ipul itu kan sudah tahu ya gitu mau dipanggilnya siapa. Jadi nanti kita panggilnya Pak Ipul. Tapi untuk lebih jelasnya, Pak Ipul itu sebagai apa sih di BPR Dana Semesta? Tentunya sahabat harus like and subscribe terlebih dahulu channel BPR Dana Semesta Channel. Halo Pak Ipul, bagaimana kabarnya pada hari ini? Untuk kabar, alhamdulillah kabar baik, Mbak Keke. Untuk kabar sih baik gitu kan. Cuman kayaknya ini hilal tanggal 25 masih jauh ya, masih kan. Pertengahan bulan iya, jadi kayaknya baiknya dikit lah naik sedikit karena kita belum di tanggal 25. Iya. Oke Pak Ipul, kita kan sekarang mau coba ngobrol santai ya Pak Ipul. Oke, siap. Kita mau tahu nih Pak Ipul itu di Dana Semesta itu bagian apa sih Pak? Oh, kebetulan saya istilahnya pejabat lah kalau dibilang ya. Pejabat nih ya. Iya. Baru sekarang loh kita mewawancarai salah satu pejabat di Dana Semesta, tapi pasti teman-teman mau tahu ya Pak Ipul itu sebagai pejabat apa sih di Dana Semesta. Pak Ipul di Dana Semesta sebagai apa? Ya, pejabat eksekutif ya, biasanya PE tapi jangan PA juga ya dipanggilnya kan gitu. Jadi PE ya. PE kan bisa kalau teman-teman kalau itu dipanggilnya PE bukan PA. Jadi nanti tolong diingat baik-baik ya. Ya mungkin ada kalau misalnya di sini ada teman-teman yang benci ke saya karena kan kita bersentuhan lah tentang aturan-aturan ke teman-teman mungkin ya Pak Ipul PA gitu kan, bukan PE lagi jadinya gitu kan. Oke. Untuk posisi di pejabat eksekutif ini sebagai apa Pak Ipul? Kebetulan kita di sini menjabat sebagai pejabat eksekutif kepatuhan dan manajemen risiko serta APPT Mbak Keke gitu. Oh, nah untuk dari tugas dan fungsi dari yang tadi Pak Ipul sebutkan itu kalau di PPR itu sebagai apa Pak Ipul? Misalkan dari tugasnya apakah berhubungan dengan ekstern atau memang khusus untuk di dalam kantor aja Pak? Ya, secara ekstern juga ada untuk kayak di kepatuhan gitu kan. Secara eksternnya kita menyesuaikan segala ketentuan seperti kebijakan dan prosedur, standar operasionalnya BPR Dana Semesta dengan ketentuan-ketentuan yang ada yang berhubungan dengan otoritas kita, kayak otoritas jasa keuangan, LPS, pajak dan lain sebagainya gitu kan. Nah, untuk di manajemen risiko, bagaimana kita mengelola risiko yang nantinya timbul dari risiko kredit, risiko operasional dan tentunya risiko lainnya ya. Terus untuk di APPT sendiri kita mengelola untuk tentang tentang profil-profil nasabah nih, bagaimana sih jangan sampai nih BPR Dana Semesta nih gitu kan dijadiin sebagai ajang nanti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan yang baru itu tentang pendanaan senjata pemusnah massal gitu kan. Gitu. Nah berarti tapi Pak Ipul sebelum Pak Ipul sekarang di posisi sekarang di eksekutif itu Pak Ipul mulai bergabung di BPR tahun berapa dan posisi sebelumnya tuh di bagian apa Pak Ipul? Oh, saya di sini di BPR Dana Semesta itu mulai bergabungnya itu sekitar 2012 Mbak Keke. Itu 2012 saya masuk ke BPR sebagai customer service. Saya dulu di depan nih. Berarti pernah di bawah dulu nih ya Pak Ipul? Iya. Sebelum sekarang jadi pejabat nih ternyata Pak Ipul pernah juga jadi customer service. Iya, kita emang merangkak dari bawah. Misalnya saya juga untuk ilmu perbankan juga di sini banyak dibimbing sama atasan-atasan di sini lah. Bagaimana ini kan saya mulai dari CS, yang kedua naik di admin. Nah, baru sekarang kita dipercaya untuk menjabat sebagai pejabat eksekutif gitu Mbak. Berarti kalau tadi saya dengar sekilas yang Pak Ipul tadi bilang, Pak Ipul tuh hampir pernah coba di beberapa posisi ya sebelum sekarang di
Iya. Ini karena kan mungkin dari masa kerja juga sudah cukup lumayan lama ya bergabung nih. Iya, kita. Tapi kayaknya Pak Ipul diminum dulu deh. Kebetulan kita ada minum, tapi nggak bisa request Pak Ipul. Tapi mungkin nanti coba kita requestkan sesuai dengan kemauan narasumber. Iya. Tapi ini kayaknya ada bocor ya Mbak Keke. Oh, ini nanti kan. boleh di request Pak Ipul. Nah, minum ya? Boleh. Nah terus yang untuk sekarang ini, nah itu kan tadi sudah dibahas juga bahwa kita kan mencegah untuk money laundering juga ya. Money laundering ya Mbak Keke ya. Oh, iya, money laundering ya. Bukan laundry gitu. Bukan. Ya. Nah itu pernah nggak Pak, misalkan yang selama ini Pak Ipul menangani itu, memang di nasabah kita ada yang terindikasi ke situ gitu, dan untuk kita agar nggak terjadinya itu tuh gimana Pak Ipul? Ya alhamdulillah sih untuk sampai saat ini di BPR Dana Semesta belum ada kejadian bagaimana kita dijadiin ajang untuk menyuci uang ya. Biasanya sih kalau misalnya itu kita untuk memitigasi risikonya, kita pada saat pembukaan nasabah itu dari mulai CS ini harus emang benar-benar verifikasi dan identifikasi datanya bagaimana seorang nasabah ini datang gitu kan. Dia profilnya bagaimana, pekerjaannya apa, itu penghasilannya berapa dan sebagainya macam itu harus kita cek gitu kan. Itu salah satu mitigasi risiko untuk ininya gitu kan. Alhamdulillah sih untuk sampai saat ini di BPR Dana Semesta belum terjadi dan mudah-mudahan tidak terjadi lah gitu kan. Karena mungkin dari skup usaha BPR Dana Semesta juga kan, kalau ini kan kita hanya sebatas buka tabungan, deposito. Juga tabungan juga dengan terbatas teknologi lah. Paling kita untuk tabungan juga mesti store data nasabah datang langsung store ngambil tunai, nggak kayak di bank umum ya. Kayak di bank umum itu harus ada namanya ATM, terus internet banking dan lain sebagainya gitu kan. Tapi jangan mungkin untuk sahabat Dana Semesta ya jangan bimbang lah, walaupun kita skupnya di BPR bank ini, tapi kita sama-sama dengan bank umum. Apalagi kita ini diawasi dan berizin juga dan oleh OJK serta sebagai lembaga penjamin juga peserta lembaga penjamin simpanan juga LPS, kita terdaftar gitu kan. Kita semua resmi di sini. Kalau misalnya teman-teman sahabat Dana Semesta mau menyimpan dananya di sini tuh aman 100% dijamin oleh LPS. Oke Pak Ipul, nah tadi kan sudah coba dijelaskan singkat ya tentang apa sih tugas Pak Ipul sebagai pejabat eksekutif di BPR Dana Semesta ini. Tapi untuk misalkan tadi kembali ke tugas Pak Ipul sendiri ya, untuk yang kita untuk mitigasi resiko itu, karena kan sebenarnya mungkin kita juga nggak hafal semua lah Pak, kondisi nasabah yang datang ke kantor itu kayak gimana. Nah tugas Pak Ipul sendiri untuk memitigasi resiko itu dari mulai mana dulu nih Pak? Apakah ada case tertentu yang memang nasabahnya yang harus jadi masuk ke Pak Ipul tuh kayak gimana sih Pak? Ya untuk memitigasi risiko tentunya misalnya untuk di proses perkreditan ya, kita kan mungkin Mbak Keke nanyanya untuk di proses perkreditan. Di proses perkreditan juga kita ada namanya misalnya ngasih kalau misalnya ada nasabah dengan nominal tertentu, kita ngasih opini untuk opininya bagaimana gitu kan. Nah di situ juga saya ngecek data-data bagaimana dia track recordnya. Kita juga kan ada pengecekan informasi debitur ya dari OJK gitu kan. Bagaimana kualitas pinjaman di bank di lembaga jasa keuangan lainnya itu bagaimana gitu kan. Nah di situ dicek mungkin dari sebelumnya juga dari analisnya, dari tim kreditnya itu udah melakukan survei lah ke ini gitu ke lapangan, misalnya tempat tinggalnya, lokasi jaminannya, lokasi usahanya gitu kan. Itu pasti dicek ya. Nah, nanti juga dengan seiringnya berjalannya itu kan, kalau saya kan istilahnya mencegah supaya itu terjadi. Mungkin bisa jadi dari kebiasaan saya bisa nyari informasi dari sekarang kan informasi kita serba terbuka lah. Ya, ada gitu kan. Dari media sosial, dari internet. Kita emang banyak informasi lah yang harus kita kumpulkan. Nah, dari situ cari informasi gitu kan. Nanti setelah ini kredit berjalan, kredit cair, nanti ada lagi namanya di lapis itu audit intern yang ngecek ini gitu kan. Oke, berarti gitu. Untuk sampai saat ini memang di Dana Semesta itu cukup aman ya Pak Ipul, untuk misalkan beberapa case tertentu tuh nggak ada lah yang misalkan nasabahnya gimana gitu tuh, memang sampai sekarang belum ada ya Pak Ipul, dan semoga tidak ada. Iya, sangat ini kalau dibilang kita sangat aman sekali gitu kan. Sebab kita di BPR Dana Semesta sendiri
untuk ngeluarin kredit, dana itu sangat memperhatikan prinsip kehati-hatian gitu kan. Sangat diterapkan, misalnya ada prinsip kehati-hatian kayak 5C apa gitu. Pokoknya kita ngikutin apa yang ada di prosedur, ada yang di ketentuan otoritas dan sebagainya. Kita selalu ikutin gitu kan. Oke, Pak. Oh, jadi gitu ya Pak Ipul. Terus tadi kan Pak Ipul sempat sampaikan juga kalau BPR Dana Semesta ini sudah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Yes. Nah, itu untuk prosedur, maksud dari berizin dan diawasi itu apa sih Pak Ipul? Oh, ya, masuk dari mungkin bakal lihat di sini kan, di sini juga ada nih, berizin dan diawasi oleh OJK ya. Sebenarnya berizin dan diawasi OJK itu kita biasa ada laporan-laporan lah, misalnya kayak laporan-laporan itu kita harus ada kewajiban laporan yang harus dipenuhi ke OJK. Entah itu ada yang sifatnya bulanan, triwulan, semesteran, sama tahunan gitu kan. Di saya sendiri juga kepatuhan ada laporan yang namanya laporan untuk tata kelola atau bahasa kerennya GCG lah. Oh, GCG. Ya, ada bahasa kerennya juga ada ya, kalau GCG. Istilah laporan tuh ada bahasa kerennya juga Pak Ibu. Good corporate governance lah itu kan kalau bahasa ininya. Tapi tata kelola. Terus dari profil risiko juga ada juga laporan bagaimana profil risiko BPR Dana Semesta itu kita laporin juga ke OJK. Terus untuk dari APU PPT juga kita laporan juga, ada laporan yang harus dipenuhi gitu kan. Bagaimana nanti kalau misalnya ada nasabah-nasabah yang terkait terorisme, terkait dengan senjata pemusnah massal. Di samping itu kalau misalnya PPT selain ke OJK juga kita ada kewajiban juga ke PPATK sama Densus 88 Polri itu kita ada kewajiban pelaporan juga gitu kan. Itu kira-kira sih Berarti memang untuk Dana Semesta ini sudah jelas sangat aman ya Pak Ipul karena kita sudah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Oke, buat sangat aman banget sih Mbak Keke gitu. Oke, buat sahabat BPR, kalian jangan takut, jangan bingung kalau mau menempatkan dananya di BPR Dana Semesta karena tadi sudah sangat jelas dijelaskan sekali bahwa BPR Dana Semesta ini berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jadi buat sahabat BPR yang mau mengajukan kredit dan mau menempatkan dananya di BPR Dana Semesta, silakan datang ke kantor BPR Dana Semesta. Benar Mbak Keke, BPR Dana Semesta itu sangat aman sekali gitu kan. Apabila teman-teman sahabat BPR Dana Semesta yang berada khususnya nih yang ada di Ciledug dan sekitarnya nih gitu kan, silakan bisa berkunjung datang ke BPR Dana Semesta yang terletak di pertokoan Ruko Ciledug Mas, Jalan Cokroan Minoto, Karang Timur, Karang Tengah gitu kan. BPR Dana Semesta itu udah berizin, diawasi oleh OJK dan merupakan bank peserta lembaga penjamin simpanan juga. Mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang milenial lah, boleh bilang itu kita ada websitenya, ada untuk media sosial kita ada mulai dari Facebook, TikTok, Instagram itu juga ada, kita juga aktif di situ. Dan juga dari kalau misalnya teman-teman pengen membuktikan lebih lagi kepesertaan kita bisa dicek juga di websitenya lps.go.id atau juga laporan-laporan keuangan juga kalau misalnya ini bisa juga tersedia di situsnya OJK untuk BPR Dana Semesta. Tinggal cari aja, tinggal di-search aja, nanti akan keluar laporan-laporan keuangannya bagaimana BPR Dana Semesta sangat aman sekali, sahabat Dana Semesta. Mari bersama menuju sejahtera.